Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Hari ini Kamis 17 Juli 2025, IHSG makin kuat dan berhasil berikut resisten sebelumnya. Didorong dengan emiten-emiten emas serta teknologi yang menguat pada perdagangan hari ini. IHSG kita menguat 1,32%, penguatannya cukup solid. Tanpa ada koreksi sama sekali, berikut dengan kekuatan yang cukup kuat. Value transaksi 12 triliun dengan foreign buy 4,1 triliun, foreign sell 3,6 triliun. Tercatat net foreign buy sekitar 0,5 triliun. Semoga bertanda baik untuk IHSG kita beberapa waktu ke depan. Dan ternyata tampak cukup bagus. Akumulasi asing di BMRI 183 miliar, TLKM 139 miliar, BBRI 136 miliar, WIFI 101 miliar, BRPT 94 miliar, ASI 57 miliar, TOBA 50 miliar, AMRT 40 miliar, TWA 37 miliar, AMN 28 miliar, BRIS 26 miliar, BRAND 20 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten yang dijual asing ada BPCA 100 miliar, ICBP 83 miliar, Antam 57 miliar, Bumi 33 miliar, ENRG 21 miliar, Avia 21 miliar, Inat 19 miliar, MEDC 18 miliar, dan seterusnya. IHSG kita berhasil breakout resisten di 7230, closing di 7287. Cukup bagus penguatannya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 7460. Ya, terdekat di 7460-an. Target kenaikan IHSG kita untuk beberapa waktu ke depan. Semoga segera sampai. Harusnya Sobat Trader sudah banyak punya portofolio yang bagus karena beberapa waktu sebelumnya kita banyak trading plan yang sudah jalan cukup tinggi. Dan pada perdagangan hari ini kita bahas emiten-emiten cukup aktif. Di antaranya ada AMRT. AMRT, kita buat yang terima di sini. ITP bahkan lebih. Selamat kalau ada yang spekulasi buy AMRT. Ini dari saat kita buat yang terima sampai high-nya 30%. Wah, mantap sekali. Dari 1995-an. Selamat kalau ada yang profit di AMRT beberapa waktu sebelumnya. Kondisi saat ini cukup bagus, tampak bullish engulfing. Secara fundamentologi tampak cukup lumayan. Mampu bertahan di atas support 2100. Tampak cukup bagus untuk AMRT. Kita buatkan trading ulang untuk AMRT. Setelah sebelumnya hit TP, semoga ini juga bisa hit TP kembali. AMRT. Dengan support di 2100. TP2 di 2380. Ini target TP2 dari AMRT. Bullish engulfing. Semoga bisa segera jalan. Kemudian Cepin. Cepin juga tampak menguat. Ini juga masuk trading sebelumnya dan tampaknya sudah hampir hit TP. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Cepin. Kondisi saat ini sudah sampai resisten di 5050. Secara fundamentologi tampak bagus. Ada BK ODPD. Ya, potensial lanjut ke 5500 cukup besar. Ini baru saja breakout resisten psikologis di 5000 dengan volume cukup bagus. Apalagi sebelumnya ini tampak asing terus akumulasi. Sehingga arah ke atas sudah cukup jelas untuk Cepin. Kalau mau masuk trading lagi, support di 4700 untuk Cepin. Kita buatkan trading ulang untuk Cepin. Dengan support di 4700. TP2 di 5300, semoga bisa jalan. 5300. Di sini. Oke, selanjutnya
GTRA hari ini hit TP. Selamat kalau ada yang spekulasi buy GTRA. Kita buat counter incline untuk perdagangan 14 Juli. 14 Juli bawah turun sampai ke support kita 135. 15 Juli masih bertahan di atas support kita 135 dan 2 hari berikutnya rebound. Selamat kalau ada yang spekulasi buy GTRA. Apalagi kalau dapat di harga 130-an. Sampai akhirnya 16% sampai closing 9%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy GTRA. Sudah profit ya trading plan kita untuk ini. Saran teknologi hari ini netral sehingga nanti kalau ada koreksi ke 520 lagi bisa spek buy, namun kalau punya dari ke bawah masih bisa di hold. Selama bertahan di atas 140, 145 bisa di hold. Potensial menguat masih cukup besar untuk GTRA. Selanjutnya SMIL. SMIL running. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMIL. Profit harusnya ya. Setelah sebelumnya kita buat yang di sini ternyata ada gocekan-gocekan. Ini kita buat yang ulang. Berikut tema 20 dan kita harap memang lanjut. Akhirnya hit TP 2 hari. Hari ini kembali menguat 5,79%. Secara teknologi netral. Dari saat kita buat yang harusnya sudah 16%-an. Selamat bagi kesempatan spekulasi buy SMIL sejak trading plan kita untuk 10 Juli ya, sudah floating profit lumayan. Selama bertahan di atas 240 masih bisa di hold, potensial menguat cukup besar. 520 mengarah ke atas, ini juga sudah mulai melandai. Semoga kembali uptrend untuk SMIL. SIKO. SIKO tanpa ada penguatan pada perdagangan hari ini 5,56%. Bantermologi tampak cukup bagus sekilas, kita lihat gross. CP. Ya. Bantermologi tampak cukup bagus. Sebelumnya kita banyak tarik di sini, hit TP bahkan cukup tinggi. Koreksi minor sudah mulai ada rejection. Support saat ini ada di 105 untuk SIKO. Kita banyak tarik minor untuk SIKO. TP2 di 120. Kemudian ada PV. PV hit TP hari ini. Selamat kalau ada spekulasi PV ya. Koreksi sampai support yang kita buat. Rejection, menguat-menguat. Selamat kalau ada spekulasi PV. Badannya cuma AZ. Ya, bisa di take profit. Kalau tidak yakin emiten ini masih lanjut menguat. Yang penting kita sudah profit dan tidak terkena cut loss. Itu lebih penting. Kemudian BES. BES open gap up. Kita buat yang di sini ternyata open high pada perdagangan hari ini terus dibawa turun. Masih cukup volatil ya. Ini sudah sampai di support psikologi 1000. Apakah benar bertahan di 1000? Ya semoga saja. Namun kalau tidak yakin ya tidak usah spekulasi buy karena ini juga kurang liquid ya. Kurang liquid, kurang menarik secara volume. Kemudian blok. Blok sudah mulai tampak distribusi pada perdagangan hari ini. MG, SG, LG ya. Volume cukup besar, distribusi cukup besar. Ini nanti kita tunggu-tunggu lagi di 600 sampai 500-an. Atau kalau mau cepat-cepat, ketika ada pantulan keras, nanti bisa manfaatkan pantulan untuk copet di blok. Lalu Ali. Ali hit TP sehari. Selamat pagi, sebatannya spekulasi buy Ali. Kita bagian trading plan untuk perdagangan hari ini dan langsung hit TP menguat 6,72%.
Berhasil breakout EMA 200 sesuai rencana kita bahwa potensial breakout EMA 200. Dan saat ini sudah terbentuk pola head and shoulder. Target kenaikan berikutnya menuju 6.500 ke atas untuk Astra Agro Lestari. Selamat. Bagi menyadari ke bawah masih bisa di hold. Selama bertahan di atas EMA 200 masih bisa di hold. Atau nanti tunggu kondisi cukup bagus. Tentu ini jangka menengah sangat bagus. Baru breakout volume bagus sehingga arahnya ke atas. Kemudian WiFi. WiFi kembali menguat pada perdagangan hari ini 17 Juli. Penguatannya cukup solid. Akumulasi sangat bagus ZP, AK, BK. Wow. Sudah mulai terjadi ledakan volume. Akhirnya berhasil breakout resisten di 2160. Kita banyak dari sini HTP ini menguat lagi, tampak cukup menarik. Apalagi tampaknya ini juga berhasil breakout trend lainnya sehingga potensial menguat cukup besar untuk WiFi ini. Ada trend line yang sebelumnya gagal ditembus oleh WiFi beberapa kali. Ini menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Ini sempat menguat, koreksi kemarin. Hari ini breakout. Volume bagus, akumulasi bagus. Arahnya ke atas. Asing terus masuk. 2.300, 2.500 kemungkinan bisa tercapai untuk WiFi. Jangka menengah akan cukup bagus. Ini jika berhasil breakout 2.250, 2250, ini akan membentuk double bottom, arahnya jelas ke atas. Bisa cicil beli untuk sobat trader mau spekulasi buy WiFi. Selanjutnya dari emas ada HRTA. HRTA hampir hit TP. Kita buat yang trendline sejak perdagangan 3 Juli ternyata bawah turun. Hari ini menguat dengan volume cukup lumayan, akumulasi bagus. Potensial breakout EMA 50 cukup besar. Ini jika ada koreksi kembali ke 600 bisa spek buy. Untuk HRTA jangka menengah masih akan lanjut menguat. Kemungkinan 625 bisa tercapai. Bagi yang punya dari 580-an dan cicil beli, selamat, harusnya sudah floating profit. Target TP berikutnya di 650 sampai 700 untuk HRTA. Kemudian PSAT. PSAT tampak menguat pada perdagangan hari ini namun tidak cukup solid, closing di 2610 secara fundamentologi distribusi besar oleh LG jualan. Namun ada XLMG yang nampung, asing tampak akumulasi terus di PSAT. Ini akan cukup menarik jika koreksi kembali ke 2400 sampai 2300. Jika koreksi ke situ dan mau bertahan di situ bisa spekulasi buy on weakness di PSAT. Kemudian ISAT yang hit TP pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada spekulasi buy ISAT. Kita buat yang trading plan saat candlenya merah ya. Kita buat yang trading plan saat candlenya merah untuk perdagangan esoknya. Esoknya menguat sedikit lagi sampai TP ternyata baru turun. Hari ini hit TP solid. Hit TP trading plan yang terakhir dan trading plan yang sebelumnya cukup lama. Langsung breakout EMA 200. Volume bagus, akumulasi bagus. Bagus sekali ini. Jangka menengah uptrend. Setelah reversal dari 1.300 terus menguat. Ini target berikutnya 2.600 ke atas kemungkinan besar bisa tercapai untuk ISAT. Kondisi strong uptrend. Baru saja breakout sehingga perjalanan panjangnya baru dimulai untuk ISAT. Selamat bagi sobat trader yang sudah akumulasi ISAT pelan-pelan sejak beberapa waktu sebelumnya dan masih bertahan di atas 2000 top hold. Hari ini tinggal merasakan profitnya dan beberapa waktu depan tinggal floating profit yang berjalan. Kemudian ada TLKM yang juga menguat. Namun belum hit TP. Untuk TLKM potensial menguat ke 2850 cukup besar, 2900, 3000. Sideways di sekitar EMA 200-nya memang cukup susah, EMA 200 ditembus. Namun ini potensial berada di atas EMA 200 dan kembali uptrend cukup besar. Termasuk Excel
dan juga ISAT. Excel yang sudah jalan duluan, sudah floating profit lumayan ya. Ini setelah breakout kotak, kita buat yang terima perdagangan esoknya, hit TP hari ini, dan masih lanjut menguat. Kondisi strong uptrend meskipun secara fundamental biasa saja. Ini kalau ada koreksi menarik, JJJ lagi di 2500-an untuk Excel. Lalu BRPT. BRPT hari ini masih lanjut menguat. Berhasil breakout bullish flag pada perdagangan hari ini menguat 8,46%. Asing ada masuk 94 miliar, akumulasi cukup bagus oleh AK BBHP. Meskipun ada YPXLX yang jualan, retail-retail yang jualan, namun arahnya masih ke atas kalau polanya seperti ini. Ya. Potensial ke 2300 sampai 2400 cukup besar. Selamat kalau ada yang baru spekulasi buy, sudah kita buat yang di sini. Sudah floating profit 31% sampai closing, sampai hacknya 34%. Ya. Harusnya tetap profit di BRPT karena ini juga strong uptrend. Kemudian DOH. DOH HTP sehari pada perdagangan hari ini selamat. Kalau ada yang spekulasi buy DOH, kita buat yang trading plan untuk perdagangan hari ini dan menguat 9,28%. Target TP 5% kita di 102 dan langsung closing dengan cukup solid di 106. Termasuk sektor teknologi DOH ini yang cukup bagus pergerakannya. Potensial ke 110 cukup besar, potensial ke 115 cukup besar untuk DOH. Secara teknologi ada akumulasi cukup bagus, bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Selama bertahan di atas 100 masih bisa di hold. Semoga bisa floating profit cukup lumayan di DOH. Kemudian ARCI. Sektor emas yang masih lanjut menguat. Kita buat yang di sini menguat, HTP, koreksi sama EMA 20 cukup sideways. Pada perdagangan hari ini berhasil breakout downtrend line minornya. Ya, ini tampak pola penan yang di breakout pada perdagangan hari ini. Sehingga kondisi saat ini untuk ARCI kembali uptrend, lanjut menguat, akumulasi juga tampak cukup bagus. Ini masih bisa di hold bagi sobat yang punya dari saat kita buat yang dan masih hold. Selama nanti atas EMA 20 harusnya masih cukup uptrend. Apalagi kalau sudah polanya seperti ini ya arahnya ke atas 700 720 kemungkinan besar bisa tercapai dalam waktu dekat untuk ARCI. RSI-nya juga sudah golden cross. Kemudian TOBA. TOBA pada perdagangan ini menguat. Selamat bagi sebuah tren spekulasi buy TOBA saat kita buat yang termain. Sempat koreksi cukup dalam. Belum sempat kita masukkan trading lagi karena belum ada akumulasi. Namun ternyata hari ini menguat cukup tinggi sampai ke resisten sebelumnya di 925. Dengan volume yang cukup bagus, akumulasi ZPAK juga cukup bagus, asing bahkan ada masuk 50 miliar. Kondisi saat ini untuk TOBA potensial ke 1000, potensial ke 1050 cukup besar. Sehingga bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Untuk sobat yang punya TOBA. Kalau dari trading plan kita di sini yang setelah itu langsung jalan 20% untuk TOBA. Kemudian Elite. Elite secara teknologi distribusi CCBKK. Secara teknologi kurang menarik. Teknikalnya juga tampaknya sampai di resisten. Ini bisa spekulasi buy kalau ada koreksi ke 170-an saja. Yang jelas, kenaikan Elite pada perdagangan hari ini menunjukkan Elite masih dalam kondisi uptrend dan potensial menguat cukup besar. Ini hanya pertanda breakout downtrend minornya. Nah, ini baru pertanda awal untuk Elite bisa lanjut menguat, sehingga kalau ada koreksi ke 180 sampai 170 bisa cicil-cicil beli di area situ untuk Elite.
Kemudian PTPS. PTPS lanjut menguat. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PTPS. Padahal ini sebelumnya kita perkirakan tidak akan sekencang ini. Ternyata menguat cukup tinggi. Kita buat counter demand untuk perdagangan 4 Juni. Sideways. Hari ini breakout 95 dan rally cukup kencang. High-nya bahkan ada di 126. Meskipun closing di bawah ke 112. Namun ini termasuk sawit yang juga cukup bagus sehingga potensial uptrend juga cukup besar. Meskipun tampak secara teknologi GR jualan cukup besar, namun jika ada koreksi ke 110 bisa dicicil beli. Ini kondisi uptrend. EMA 20, EMA 50 sudah garungkas EMA 200. Arahnya ke atas. Okas. Hit TP arah. Selamat kalau ada sebagian spekulasi buy Okas. Kita buat counter di sini. Buat counter di sini hit TP, kita buat counter di sini. Hit TP sideways. Belum kita buat counter di menurunan karena belum ada akumulasi. Namun ini teknikalnya juga cukup bagus ya. Bertahan di EMA 20. 2 hari terakhir menguat-nguat. Hari ini langsung tiba-tiba arah 34%. Selamat kalau ada yang masih hold Okas sejak kita buat counter line. Harusnya dapat arah. Emiten emas yang tiba-tiba meledak Okas. Terakhir ada PG. PG juga arah. Selamat kalau ada spekulasi buy PG. Kita buat counter di sini, sempat hit TP. Koreksi ke support kita, namun karena belum ada akumulasi juga belum masuk trading plan. Ternyata hari ini tiba-tiba menguat 34,26%. Selamat kalau ada yang floating profit atau profit di PG atas analisanya sendiri. Selamat teknologi netral, berarti crossingan. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, 17 Juli 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.